dua narasumber dari kelas 12. Dipersilakan bergabung, ada Mas Rozak, maaf, karena ini talk show biar agak keren. Ada Mas Abdul Rozak Naufal dan Mbak Nuril Afifah, dipersilakan. Tepuk tangan dong. Alright, ada apa? Ikutan dong. Oke, kita akan berbincang-bincang santai, namanya talk show, gitu kan, talk, gitu kan. Jadi kita berbincang-bincang. Tolong dikondisikan di belakang. Jadi temanya adalah doing Gen-Z appreciate Independence Day in 2024. Maksudnya adalah bagaimana cara generasi kalian ini menghargai atau mengisi kemerdekaan di tahun 2024 yang kesehariannya itu sudah sangat diserbu oleh media sosial, dengan TikTok, dengan Instagram, dengan WhatsApp, yang seperti tadi Bu ini tanyakan, lebih enjoy ada di media sosial daripada berinteraksi secara langsung. Di Instagram betah tuh ngelihat postingannya temannya, atau di TikTok apa nih yang lagi tren. Apakah itu cara kalian menghargai kemerdekaan ini? Yang sudah tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi, katanya tadi kakeknya Agus harus sembunyi-sembunyi gitu ya. Kita sekarang sudah merdeka. Nah, menurut Mas Rozak, kembali ke Rozak lagi. Menurut Mas Rozak, generasimu sekarang ini kan generasi Z semua ya. Generasimu sekarang ini sepengetahuan Mas Rozak berdasarkan pengalaman hidup, apakah sudah dianggap bisa menghargai kemerdekaan atau tidak? Belum, karena saya sering contohnya seperti upacara itu masih banyak yang tidak bisa menghargai karena masih banyak yang bergerak atau berbicara, ya seperti tadi yang disinggung oleh Bu Eni, tidak bisa menghargai orang yang berbicara di depan. Mungkin itu yang itu. Ini jawab dari generasi Z kami. Jadi menurut salah satu perwakilan Gen Z, ternyata belum bisa menghargai kemerdekaan, begitu menurut Mas Rozak. Kalau menurut Mbak Nuril bagaimana? Kalau menurut saya itu masih belum bisa, karena di kelas itu kan biasanya kan guru menerangkan, tetapi banyak siswa yang masih bicara sendiri, bergerak dengan teman. Jadi kita masih belum bisa menghargai guru yang sedang menjelaskan, menurut saya. Ada. Dari dua narasumber ini teman-teman kalian ya, dari pengalaman mereka sendiri. Teman narasumber di depan ini, kelas 12, Mas Rozak dan Mbak Nuril mengatakan, katanya Gen Z so far sejauh ini dianggapnya belum bisa menghargai kemerdekaan. Kalian setuju tidak? Setuju?
Artinya kalian memang melakukan itu? Iya. Jadi kalau ada guru yang sedang mengajar di kelas, kalian tidak hiraukan. Ketika upacara juga kalian masih, itu dua contoh yang tadi ya. Kalau kita kaitkan dengan materinya Pak Yunus yang tadi, artinya kalian masih diperbudak oleh ego dan keburukan. Karena kalian belum nafsu kamilah katanya tadi, belum mencapai kemerdekaan di bawah tekanan kebaikan, gitu. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Menurut Mbak Dina nih, bagaimana caranya agar teman-temanmu ini bisa? Kan kalau sekarang kan menghargai, bahasa sederhananya begini, kita tidak diminta untuk berperang kan sekarang? Sudah tidak. Kita diminta untuk mengisi kemerdekaan. Kita sudah merdeka nih, kita isi. Bagaimana cara mengisinya agar itu dianggapnya menghargai usaha pahlawan kita yang dulu gitu Mbak Dina? Gimana? Untuk mengisi kemerdekaan itu seperti disuruh bernyanyi Indonesia Raya. Kita bernyanyi dengan bersungguh-sungguh, dengan hati, dan juga mengisinya dengan berbagai macam lomba ataupun seperti festival untuk kemerdekaan, dan juga merayakannya dengan Jadi tadi menurut dua narasumber, ada Mas Rozak, ada Mbak Nuril, mengatakan kalau generasi kalian itu kalau dilihat dari contoh-contoh sederhana, misalnya di kelas atau di lapangan upacara ketika mengikuti upacara, dianggap belum menghargai kemerdekaan. Kemudian tanya ke Mbak Tina, bagaimana caranya agar kalian-kalian yang belum bisa menghargai ini bisa menghargai, kira-kira bagaimana caranya? Kata Mbak Tina tadi, ya bisa dengan merutinkan gitu mungkin ya, merutinkan menyanyi lagu Indonesia Raya, kemudian mengikuti lomba-lomba. Nah, itu adalah cara-cara menghargai kemerdekaan dalam lingkup yang sempit. Dalam lingkup ketika ada pada bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Padahal yang dimaksud bukan demikian, dalam lingkup yang luas, dalam kehidupan sehari-hari juga. Apa yang bisa kalian lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Tentunya di masing-masing bidang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Misalnya kami, Bapak dan Ibu guru, ya pasti akan fokus untuk mendidik dan membimbing siswa. Kalian statusnya apa? Siswa atau mahasiswa? Siswa. Tugasnya siswa apa? Belajar. Lalu kalau demikian dalam kegiatan sehari-hari harus apa? Belajarnya itu yang dikatakan belajar itu bukan hanya belajar membaca buku materi, tapi belajar dalam banyak hal. Oke, Mbak Nuri, apa yang dimaksud dengan belajar dalam banyak hal itu bagaimana? kalau menurut saya itu kita juga harus bisa belajar untuk yang tua atau yang lebih dewasa, dan kita juga harus bisa menghargai jika ada orang yang sudah berbicara untuk membicarakan yang bermanfaat bagi kita. Oh, jadi maksud belajar itu juga contohnya adalah belajar bersikap dan berperilaku. Nah, karakter berarti ya.
belajar meningkatkan kualitas karakter. Mas Roja, kalau di SMK Sukamara sendiri, di SMK Sukamara atau SMP, ini ada yang SMP kan? SMP, SMK itu kira-kira menurut Mas Roja itu kenapa mereka kok masih bisa melakukan hal-hal yang bisa tidak sopan? Itu kenapa kira-kira kalau dari versi Mas Roza, kenapa mereka kok bisa melakukan tindakan yang tidak sopan? Misalnya, ketika Bu Edi ada di kelas misalnya, lalu mereka melakukan tindakan yang tidak sopan siswanya di kelas. Misalnya Bu Edi menerangkan di depan, siswanya tidur. Kalian begitu, sopan apa tidak? Tidak. Itu kira-kira kenapa bisa terjadi? Mungkin saya orang tersebut malas untuk mendengarkan. Orang tersebut tidak siapa ya, siswa. Siswa tersebut memang malas untuk mendengarkan. Terus karena kan kepribadian orang itu berbeda-beda. Ya. Jadi mungkin ada yang suka tidur atau ada yang Oke. Menurut Mas Roza, tindakan itu tadi termasuk bullying nggak dalam guru? Nah, coba tolong dijelaskan. Bullying itu apa sih sebenarnya? Menurut saya bullying itu segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang berbeda. Oke. Berarti tadi kalau misalnya contohnya ketika gurunya mengajar di depan ditinggal tidur, itu kata Mas Roza salah satu bentuk contoh tindakan bullying. Kalian tahu bullying nggak sih? Apa itu? Perundungan. Apa itu? Ya itu tadi tindakan yang kurang menyenangkan, entah dilakukan secara pribadi atau berkelompok. Pertanyaannya, bolehkah Mbak Rina? Pertanyaannya, bolehkah di sekolah kita itu ada bullying? Boleh. Kenapa tidak boleh? Merusak citra seseorang. Ya lebih tepatnya di sekolah kita juga ya. Tapi kalau misalnya seperti tadi kejadiannya di kelasnya Brady ada yang tidur, itu Brady harus bagaimana? Menurut Mbak Rina? Meneguhnya dan menasehatinya. Kami pasti melakukan itu ya, Bapak dan Ibu guru Bapak-bapaknya tidak ada. Guru ini contohnya ada di guru. Kalau kejadian itu terjadi di kelas, pasti kita akan menegur. Pasti. Pernah ada nggak guru yang terjadi sesuatu di kelasnya tapi tidak melakukan peneguran? Pernah ada nggak? Tidak pernah ada. Oke, jelas ya. Sekarang sudah tahu ya, kalau di kelas itu ketika gurunya sedang mengajar sesuatu ditinggal tidur, artinya apa kalian? Membuli. Jadi bully itu tidak hanya sesama siswa, kalian juga bisa melakukan pembulian terhadap guru. Itu tadi bentuk tidak menghargai. Atau seringkali begini, yang ditangkap oleh kami seringkali begini, izin ke kamar mandi tidak kembali. Ternyata kamar mandinya ada jauh, 1 kilo, 2 kilo, 1 kilo, radius berapa ratus meter di bunda tersayang kalian itu. Itu namanya ini ya, ya itu. Nah, kalau menurut Mbak Nuril, ya itu tidak terjadi di mana? Apa yang harus kami lakukan? Kita namanya berdiskusi. Apa yang harus kami lakukan agar siswa itu tidak tidur di kelas? Apa kira-kira? Nggak berani ngomong Bu, gitu. Enggak, kita lepaskan aja. Sekarang porsinya apa sih? Satu sekali adalah narasumber. Jadi ya ini audiensnya. Ada Lady, Bu Rima, ini audiens di sini. Kalau di kelas nanti jadi dulu lagi. Gimana? Menurut Mbak Nuri? Kalau menurut saya mungkin agar tidak terjadi siswa tidur di kelas itu bisa
bisa dengan cara Dengan cara apa nih? Sering tidur nggak? Nggak ya. Apa kira-kira? Kalau kalian melakukan itu ke salah satu dulu, artinya kalian belum sampai ke yang tadi itu, nafsu kamila. Kalian itu masih mengikuti aturan ketika ada gurunya, ya. Atau anak ambil kuda cicau-cicau lah. Aku tidur di kelas gak apa-apa. Lah, mbak sampel dewi, mbak dewi, gak apa-apa. Akhirnya tidak mengikuti, mentaati aturan. Tapi kalau anak figur, timbangannya aku dibangkon, jam 100. Bu Eni, aduh, nanti timbangannya aku dimarahin. Itu berarti bukan dari free will yang tadi itu. Bukan dari keinginan sendiri, bukan dari kemauan sendiri, tapi masih sangat dipengaruhi oleh orang lain yang awalnya nggak apa-apa kondisi begitu, tapi lama-kelamaan harus punya kesadaran diri. Sehingga disebut dengan insan yang merdeka. Emangnya kalian mau ya dianggap Gen Z, generasi yang rapuh, generasi strawberry, generasi yang nggak kuat mental, tahu disebut begitu? Tidak. Mas Rosa tahu nggak apa yang disebut dengan generasi strawberry? Kurang tahu Mbak Nina? Kurang tahu juga Mbak Lulil? Kurang tahu juga generasi strawberry, generasi yang kecut-kecut manis gitu ya. Strawberry kan begitu ya, ada manis tapi seringnya yang kecut manis. Ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan generasi strawberry? Tidak. Coba kalian bayangkan buah stroberi. Pernah makan buah stroberi? Pernah kan? Rasanya bagaimana? Manis, kecut. Ya tergantung ya, tergantung edisi pada saat itu. Tapi coba tolong diingat yang kalian sudah pernah makan buah stroberi itu, tolong diingat. Stroberi itu teksturnya jika dibandingkan dengan kedondong itu bagaimana? Lebih keras kedondong. Stroberi bagaimana? Lembek. Itu loh yang dimaksud dengan Gen Z adalah generasi stroberi. Generasi yang lembek, tidak tahan mental, tidak kuat mental. Ini berdasarkan penelitian ilmiah di beberapa tempat di luar maupun di dalam. Tapi di sisi lainnya, Gen Z itu punya kelebihan. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah lebih kreatif daripada kami. Jadi kalau di dunia kreatif itu, seni, budaya, konten, kreator, gamer, itu mereka lebih jauh. Karena memang mereka proses lahir, mak bapaknya sudah punya handphone. Iya kan? Kalau kami dulu kita belum ya. Kita ibu dulu punya handphone ketika mahasiswa semester 3 baru punya handphone. Kalau kalian kan tidak. Ketika kalian lahir, kalian kecil, bapak ibu sudah punya handphone tidak? Punya kan? Sehingga bakat untuk kreatif itu ada. Tapi ketahanan mentalnya ya tidak sekuat kami. Itu namanya generasi strawberry. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kalian sebagai Gen Z menerima begitu saja ketika kami mengatakan, kami ya, generasi kami, mengatakan bahwa kalian ini orangnya nggak tahan mental? Kalian sepakat tidak dengan pernyataan? Tidak sepakat. Oke, tolong dijelaskan kenapa tidak sepakat. Tidak semuanya rapuh. Generasi Gen Z tidak semuanya rapuh. Sepakat tidak? Sepakat. Pertanyaannya, kalian termasuk yang rapuh atau yang tidak? Tidak. Ya, ada satu rumusan di siang ini bahwa kalian adalah
tolong dibuktikan. Kalau dimarahin sama Bu Lady, jangan langsung mengaku ke orang tua. Aku gak tahan mental, dimarahin Bu Lady, aku gak mau sekolah lagi. Itu namanya masih ragu. Gitu ya. Jadi menurut Mas Roza, tidak semua gengsi ragu. Kalau menurut Mbak Nuril, apa? Sepakat juga bahwa tidak semua gengsi itu ragu. Oke, tidak semua gengsi ragu, tapi setuju tidak kalau ada ide yang mengatakan, ada gagasan yang mengatakan memang gengsi itu tidak semuanya ragu, tapi mudah galau. Setuju tidak? Betul. Kalau boleh tahu, galaunya karena apa? Cinta. Orang Jawa. Karena cinta. Apa itu cinta? Ini Mbak Rina, tolong jelaskan apa itu cinta. Kita dengarkan definisi cinta menurut Mbak Rina yang masih kelas 2
Tidak hanya yang dimaksud adalah pacar, pasangan, tidak. Mencintai orang tua, mencintai saudara, teman, guru, itu juga cinta. Dari apa? Terima kasih, keren banget. Ya. Lalu, katanya sekali lagi ke narasumber. Cinta seperti mawar, kata Mbak Ina tadi. Kata Mbak Puri, tidak boleh mengenal cinta. Pertanyaannya, Mas Roza sudah pernah pacaran tidak? Pernah. Mas Roza pernah pacaran tidak? Pernah. Ya. Sejak kapan itu pacaran? Pertama kali pacaran kapan? SMP? Wow, SMP sudah punya pacar nih? Ada yang sama nggak? Ada. Siapa coba? Ayo, coba. Yang SMP sudah punya pacar siapa ya? Kita. Siapa lagi? Ria. Sumina. Sebentar. Ada fakta menarik. Apa tadi kan kami bertanya, ada nggak pacaran dari SMP? Nggak SD. Kalau jawaban lucunya tadi hanya beberapa ya, yakin yang lain SMP belum pacaran. Kalau Wendy sama Wendy sih sudah. SMP. Tapi ya beda. Kalau Mas Roja sekarang masih punya pacar tidak? Karena aturan itu kan? Jadi rupanya banyak yang ini itu bukan berapa lagi ya, itu taksi ke guru. Rupanya, menurutmu pacaran itu ada fungsinya nggak sih? Menurutmu jujur aja deh. Ada katanya. Apaan? Kalian mau gantiin kami ngomong di depan nggak? Yuk, depan ya. Satria dan kamu. Fungsinya. Ada fungsinya katanya. Membuat semangat. Bukankah tadi katanya gengsi itu tidak semuanya rapuh, tapi mudah galau? Lah kalau pacaran berarti kan galau terus? Iya. Ya enggak? Oh enggak. Berarti menurut kalian pacaran itu ada fungsinya? Kalau dikaitkan dengan tema kita, gengsi apresiasi berarti cara menghargai gengsi mengisi kemerdekaan ini adalah agar selalu bersemangat maka pacaran, gitu. Oh tidak juga. Tapi maaf, ini sudah 11:25, sudah harusnya sholat. Jadi kita break sholat dulu. The way Gengsi appreciate Independent Days in 2024. Tadi berbeda ketika kita sampai pada pembahasan mengenai Gen Z yang tidak mudah rapuh tapi mudah galau karena cinta. Cinta yang katanya Mbak Rina seperti mawar. Cinta yang katanya Mbak Asmiati tidak hanya ke pasangan, tapi ke orang tua, teman, saudara. Kemudian ada pernyataan yang menunjukkan juga menurut kalian pacaran itu memberikan manfaat karena bisa memberikan semangat
untuk belajar. Apa iya? Tidak, kata Fadil tidak. Kenapa tidak Fadil? Mengganggu konsentrasi. Oh, oke. Mengganggu konsentrasi. Oke, kita lanjut sebentar saja. Jadi biar kita nanti langsung ke acara yang ditunggu-tunggu, pembagian hadiah. Ya, tepuk tangan boleh, tepuk tangan boleh. Giliran pembagian hadiah aja kalian semangat ya. Ya, lapar. Lapar. Sama Bu. Sama. Kita awali sedikit untuk berbicara mengenai ya kenapa ya sudah kalau berdasarkan penelitian ilmiahnya itu Gen-Z itu memang udah patah, udah kena serangan mental. Tapi di satu sisi Gen-Z itu sangat kreatif karena yang tadi itu sejak lahir sudah kenal dengan handphone, media sosial dan lain-lain. Nah makanya sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada itu? Kalian rata-rata sudah punya handphone loh, ya apa tidak? Ya. Siapa tidak punya handphone di sini? Kecuali yang pondok ya memang tidak boleh, tapi punya kan? Ya. Siapa yang tidak punya handphone? Coba ingin tahu. Siapa yang tidak punya handphone? Tidak ada. Oh ada? Ada yang tidak punya handphone? Nah, di rumah itu ya punya kan? Punya semua. Tinggal pertanyaannya adalah tinggal di kalian. Kalian ya. Ada yang nggak punya? Siapa? Siapa yang nggak punya? Adil. Adil nggak punya handphone. Tinggal pertanyaannya, kalian akan gunakan untuk apa handphone itu? Seperti tadi yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, ya Pak Yunus. Akan digunakan untuk apa? Untuk hal-hal yang banyak bernilai positif atau sebaliknya? Untuk hal-hal yang digunakan untuk sleep call. Tahu sleep call nggak kalian? Padahal itu bahasa Inggris loh, bisa tahu loh kalian. Kalau sleep call, apa itu sleep call? Nggak tahu. Jadi yang dilakukan oleh Gen-Z kalian itu melakukan sleep call dengan pasangan. Jadi teleponan menjelang tidur, sampai tidur, nanti sampai bangun lagi teleponnya nggak ditutup. Jadi bisa mendengar suara dengkurnya, suara ketutnya. Untuk apa coba? Ada fungsinya kan sleep call itu? Tidak kan, mengganggu konsentrasi tidur. Padahal kan waktu tidur itu adalah waktu yang sangat tepat untuk kita mengganti sel-sel yang mati dalam tubuh. Itu tidak ada radiasi sinar handphone di telinga. Sampai tidur pun ada di dekat kasur kita. Coba bayangkan. Kenapa kalian sudah menginvestasi penyakit ke tubuh? Saking cintanya. Sampai tidur pun jangan ditutup, temenin. Intermezzo ya, kalian tahu tidak? Nanti kalau sudah menikah, teleponnya sudah tidak begitu lagi. Mama masakan apa, Pak? Masa apa, Mak? Itu enggak yang sayang. Sudah tidak begitu lagi. Walaupun keromantisan itu harus selalu
hari raya. Karena cinta itu harus selalu disiram agar tidak mati. Cinta itu bisa hilang loh, ya apa tidak? Ya. Maka harus dirawat seperti bunga mawar yang tadi. Harus dirawat, disirami dengan perhatian-perhatian, dengan perlakuan-perlakuan, dengan sikap. Tapi yang nggak lebay juga. Aku mau tidur, cuma nih. Aku nggak bisa kalau nggak dengar suara aku. Apakah demikian Desi itu kalau berpacaran? Coba tolong jelaskan versi kalian. Bagaimana sih cara ya pasti berbeda dengan kalian. Cara Desi menjalin hubungan asmara itu seperti apa sih? Apa pacaran? Ya kan? Bagaimana caranya? Mas, masak aja deh. Itu, oh maksudnya cara, oh dipuji dinner, apa itu dinner? Dinner versi kalian seperti apa? Kalau ada budgetnya. Oke, kita kembalikan lagi ke flashback ya, kembali. Kalian ya, tadi kan mengatakan Desi mudah rapuh, tidak mudah rapuh tapi mudah galau. Galaunya karena asmara. Kemudian pertanyaannya kembali ke hal yang lebih mendasar lagi. Kalian kalau pacaran tadi kan ada yang mengatakan bermanfaat ya dan tidak bermanfaat. Kalau pacaran kalian ajak pacar kalian untuk makan malam misalnya, pakai uang siapa itu? Pakai uangnya cowok. Cowoknya sudah bekerja apa belum? Rata-rata belum kan kalau seusia. Jadi pakai uangnya orang tua kan? Nah itu maksudnya bermanfaat atau tidak? Tidak. Pertanyaan selanjutnya untuk gengsi yang di Sokong Marwa. Menurut kalian split bill itu baik-baik saja nggak sih? Boleh-boleh saja nggak split bill? Apa itu split bill? Bayar dewe-dewe. Oh boleh. Menurut kalian cowok? Kalau kalian ajak pasangan kalian keluar split bill boleh nggak? Bayar sedikit-sedikit boleh nggak? Boleh dong coba. Kenapa boleh? Bisa nggak kalian jelaskan kenapa boleh? Kan untuk diri sendiri. Kalau sendiri kenapa boleh? Bisa ya walaupun di sekolah kita itu pacaran tidak boleh, oke? Walaupun banyak yang mengalami itu juga, katanya sudah nggak pacaran tapi lebih tampak depan mata itu seketok gitu loh. Saking masih terjeda oleh 17 Agustus belum proses lagi, belum sekolah proses lagi. Banyak itu di kelas juga ibu menemui, di lingkungan pondok juga ibu menemui gitu. Yang katanya sudah tidak tapi masih ya gitu kan. Itu ada yang mengatakan bermanfaat, ada yang mengatakan tidak bermanfaat. Tapi yang jelas ketika agama kita melarang maka itu pasti sudah banyak tidak manfaatnya. Apalagi tadi kalau di generasi Z itu kan rame itu split bill, ya kan? Split itu bisa, bill itu tagihan. Jadi tagihan yang bisa misalnya kita makan bareng dengan pasangan mengeluarkan 50, berarti 25 masing-masing itu nggak masalah. Ada yang mengatakan masalah dong, harusnya cowok yang mengeluarkan uang. Akan kami beri pandangan menurut versi saya pribadi. Untuk cewek-cewek kalian yang masih usia sekolah dan statusnya belum menikah, maka kalian harus menjaga harga diri kalian dengan
dengan tidak meminta-minta sesuatu kepada cowok. Jaga harga diri kalian. Beda kalau dikasih ya. Kalau dikasih kita terima. Tapi kalau minta, ya. Itu untuk menjaga harga diri kita. Kalau uang kita bisa beli sendiri dengan uang orang tua. Ya. Tapi kalau sudah menikah, beda lagi. Harus dikuras tuh uang suami. Kalau sudah cowok juga begitu, nggak masalah split bill, nggak masalah kita bayar sendiri-sendiri. Jangan merasa tersinggung. Karena memang usia kalian kan belum punya kerja toh, uangnya masih dari orang tua, jadi nggak masalah. Kalau dari versi perempuan itu menjaga harga diri. Ingat cewek, ketika kalian begitu mudahnya diberi ini, diberi itu, minta ini, minta itu. Hello, tidak ada yang gratis di dunia ini. Ketika kalian dengan mudahnya, yang belikan ini, ayahku belikan lipstik, diberikan terus, jangan kaget ketika suatu ketika cowoknya minta balasan. Karena tidak ada yang gratis di dunia. Loh, kan aku sudah beli kamu, aku sudah traktir kamu, cium dong. Awan. Ya. Jadi tolong jaga harga diri Allah. Gitu. Kembali ke temanya. The way Gen Z appreciate Independent Days in 2024. So menurut kalian bagaimana cara kalian menghargai kemerdekaan ini? Secara luas. Gen Z, Mbak Nina. Bagaimana harusnya kita? Pacaran terus atau belajar dan membantu di lingkungan sekitar, memberikan manfaat, gitu ya. Kalau menurut Mas Roza, singkat saja, bagaimana cara Gen Z menurut Anda? Harus punya. Bagaimana itu? Oke, sederhana nih tapi bisa diikuti. Kesadaran diri membuat jadwal. Misalnya dalam sehari handphone sampai jam saja tadi mencipai, kan? Itu boleh diikuti. Kita nggak perlu yang, waduh temanya terlihat sangat berat, tidak. Kita kembalikan ke kehidupan kita sehari-hari sebagai pelajar. Apa nih cara kita mengisi kemerdekaan gimana? Ya udah belajar aja di sekolah ada aturan diikuti aja, jadi gitu loh. Sesimpel itu. Aku sama orang tua gitu aja. Bisa diambil sesuatu dari tema kita ini hari ini, ya. Dan ketika sudah bisa mulai hari ini ya dipraktekkan. Jadi ada ilmu bagus dari Pak Yunus juga, dari yang kita obrolan santai kita hari ini. Tentang cinta yang universal, tentang pacaran yang ternyata banyak tidak memberikan manfaat untuk. So Gen Z, kalian jangan mau dikatakan generasi yang mudah patah, generasi yang rapuh, generasi strawberry. Jangan mau. Buktikan bahwa kalian gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Nuril, Mas Rosa, dan ringan sebenarnya temanya, tapi semoga ini memberikan sesuatu yang baru buat kalian sehingga kalian bisa memperbaiki kualitas gitu kan? The way Gen Z appreciate Independence Day 2024 sederhana di lingkungan sekolah kita. Tidak melakukan tindakan bullying, ya. Tidak melakukan tindakan yang menyentuh kerana pergaulan bebas. Maka dilarang pacaran kan di sekolah kita untuk menjaga.
mengikuti semua aturan yang ada di sekolah. Kita sesimpel itu. Menghargai guru, berlaku sopan, itu aja yang bisa kalian lakukan. Sederhana tapi gila, saling kata bahasa waktu itu. Sesimpel itu, gitu ya. So mari kita perbaiki diri mulai hari ini. Detik ke 79 kemerdekaan negara kita. Besok pada tanggal 18 kalian muncul menjadi pribadi yang baru, generasi yang siap untuk menjadi penerus bangsa dan negara kita. Sesuai dengan tema besar kemerdekaan tahun ini, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Karena sebentar lagi ibu kota negara Indonesia akan pindah ke Kalimantan yang bernama Nusantara. Kemudian nanti di bulan Oktober akan ada pergantian kepemimpinan, ada pelantikan presiden yang baru. Kemudian nanti di 2045 ada Indonesia Emas. So mari siapkan diri kita dari sekarang. So, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah dari kami dan semoga kalian sedikit ini berikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Terima kasih semuanya Mas Rozak, Mbak Lumi dan Mbak Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.